Terima kasih, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari Kamis, artinya kita akan belajar mata pelajaran matematika. Pastinya ketemu Ibu lagi ya. Kalau udah Ibu yang masuk pasti tahu pelajarannya matematika nih. Nah, gimana nih sampai hari ini kabarnya? Apa sehat semua? Apa lagi sedih atau lagi bahagia? Atau ada yang sakit? Lagi lemes, Bu. Lagi lapar, Bu. Lapar. Lagi mikir mau buka pakai apa, Bu? Buka pakai apa? Oh iya, kita ini masih dalam suasana Ramadan ya. Nah, ini Ibu mau nanya, ada yang puasanya masih bolong atau masih full nih? Full, Bu. Masih full, Bu. Masih full, alhamdulillah. Ada yang bolong? Kurnia bolong? Rianti, Bu. Full, Bu. Oh, Rianti bolong ya? Rianti Kenapa? diam-diam minum, Bu. Ya, nggak apa-apa ya, karena kalian masih SMP, jadi kalau misalkan puasanya masih setengah hari, nggak apa-apa ya, namanya juga belajar. Ya, jadi walaupun kita puasa, tetap kita belajar, dan belajarnya harus penuh semangat. Oke? Siap, Ibu. Siap ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran matematika hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas, silahkan pimpin berdoa ya. Kelasnya siapa ya? Rianti, Bu. Rianti. Oh, ini. Ya, Rianti. Sebelum memulai pembelajaran matematika hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, alhamdulillah ya. Oke, kita masuk pembelajaran. Sebelumnya siapa yang di sini yang tidak hadir, Rianti? Hadir semua, Bu. Sudah dilihat di partisipannya? Sudah bantu sudah. Ibu? Teman-teman saya sudah lengkap, Bu. Oh, udah lengkap ya. Oke, alhamdulillah. Nah, Ibu mau izin share screen dulu materi hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sudah terlihat PowerPoint-nya, Ibu? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nanti di hari ini apa saja yang kita pelajari? Tentunya ada beberapa aspek supaya kalian bisa menguasai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, kalian harus terus bisa menentukan hasil operasinya, kemudian nanti memecahkan operasinya dengan berbagai sifat, kemudian nanti menerapkannya ke dalam masalah konseptual ya. Nah, itu tujuannya. Setelah itu nanti akan diberi penilaian. Penilaiannya yang akan Ibu amati adalah pertama penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, jadi nanti kalian harus aktif dalam bentuk diskusi atau dalam bentuk tanya jawab supaya nanti kelihatan mana yang benar-benar paham, mana yang benar-benar belum paham ya. Jadi kita sama-sama di sini saling belajar. Nah, sekarang kita belajar penjumlahan sama pengurangan bilangan bulat apa sih, Bu? Nah, sebelum kita masuk ke termometer yang kalian lihat di gambar, nah kalian pernah lihat termometer suhu ngukur suhu badan kalian ketika kalian demam? Pernah? Pernah, Bu. Tapi kalau yang kayak di gambar nggak pernah, Bu. Yang di gambar nggak pernah, tapi tahu yang termometer suhu yang mengukur badan. Tahu, Bu, yang langsung ditem itu kan, Bu. Iya, berarti semua pernah ya melihat yang termometer suhu ya. Nah, Bu, yang di mall-mall, Bu. Di mall-mall. Oh iya, waktu pandemi kalau mau masuk mall harus dicek dulu ya. Saya bentuknya kayak stick gitu, nah, Bu. Stick? Yang ditaruh di ketiak gitu, Bu. Oh iya, itu juga ada. Terus ada yang juga di kepala ya. Nah, itu termogan. Iya, itu ngukur suhu badan ya, suhu badan kita. Ternyata termometer itu banyak macamnya. Nah, misalkan nih, ada lagi termometer seperti yang kalian lihat di slide, itu termometer mengukur suhu udara lingkungan. Nah, itu gambarnya seperti itu termometernya, ada bola kering, bola basah, termometer maksimum sama minimum. Jadi keempat termometer itu digabung, nanti akan bisa menentukan suhu udara maksimum, minimum, kelembapan udara, berapa derajat Celcius. Nah,
Tuh terlihat misalkan di negara Moskow, yang terendah dia negatif 5 derajat Celcius ya, tertingginya 18 derajat Celcius. Dan coba kita lihat lagi di kota Tokyo, ternyata bisa diukur terendahnya negatif 2 derajat Celcius, tertingginya 25 derajat Celcius. Jadi nanti dari sini, dari titik terendah, dari titik tertinggi dari suatu kota, nanti kalian bisa menentukan perubahan suhunya yang terbesar terjadi di kota mana. Nah, kalau Indonesia, karena kalian berada di kota di negara tropis, otomatis nanti kalian juga bisa mengukur suhunya ya. Nah, nama alatnya ini psikometer standar ya, alat pengukur udara. Jadi itu nanti akan berguna menggunakan hitungan operasi apa tadi? Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, Di HP juga ada, Bu, suhu kota, Bu. ada ya di HP ya. Sekarang Iya. canggih, jadi bisa menggunakan berbagai macam tool ya. Jadi tidak hanya tool yang manual, tapi juga yang canggih juga kita bisa gunakan. Nah, tentu kita tadi berbicara tentang apa? Bilangan bulat. Nah, dari sini ada pilihan A, B, sama C. Ayo, yang mana yang merupakan termasuk bilangan bulat? Pilihan yang A, B, atau C? Nah, bilangan bulat ini pernah kalian pelajari waktu SD ya, pengenalan awal. Nah, jadi Ibu mengingatkan sebelum masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Yang mana yang A dimulai dari negatif 2 sampai seterusnya, atau yang B dimulai dari 1, atau C yang dimulai dari 0. Yang manakah yang termasuk bilangan bulat? Seingat kalian, yang mana nih? Yang A, Ibu. Yang Yang A, nggak pecah, iya. apanya yang Ada nggak yang nggak ada pecahannya. Oh, nggak ada pecahannya. Itu Ya. semua A, B, sama C nggak ada pecahannya. Kenapa Tapi memilih A? yang A, yang B itu nggak pecahan, tapi ternyata yang A ini lebih luas lagi. Yang C juga sama. Ini semuanya bulat, tapi yang A lebih luas lagi. Jadi lebih benar yang A. Iya, lebih luas lagi, yaitu bilangan bulatnya yang lebih detail adalah yang A ya. Ya, karena bilangan bulat itu kalau lebih luas artinya ada bilangan apa? Seperti kalian tahu, bilangan negatif, bilangan terdiri dari bilangan negatif, bilangan apa lagi? Positif dan 0. 0 ya. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan positif, dan bilangan 0. Semuanya benar, tetapi yang lebih lengkapnya lagi adalah yang A ya. Itu definisi dari bilangan bulat. Oke, coba kita masuk ke permasalahannya. Nah, di sini ada permasalahan 1. Nah, coba Tifa bacakan dulu nih permasalahan 1-nya. Permainan kartu terdiri atas 13 kartu yang memiliki nilai positif, negatif, dan 0. Pemain terdiri dari 4 orang, di mana masing-masing orang menarik 2 kartu secara acak dari 13 kartu yang tersedia. Permainan kartu dilakukan oleh Andi, Budi, Chandra, dan Doni. Pemenangnya adalah pemain yang punya poin kartu positif terbanyak. Perhitungan poin didapat dengan menjumlahkan nilai kartu dari 2 kartu yang telah diambil setiap pemain. Adapun hasil permainan kartu mereka sebagai berikut. Yang tabelnya dibaca juga, Ibu. Nah, di situ ada pemainnya siapa? Andi, Budi, Chandra, dan Doni ya. Ada Ya. pengambilan kartu pertama sama pengambilan kartu kedua ya. Nah, jadi nanti di permasalahan 1 ini yang ditanya adalah siapakah yang menang ya? Siapakah pemenangnya? Nah, setelah ada pengambilan kartu pertama, pengambilan kartu kedua, dan seterusnya ya. Nah, coba Tifa bantu lagi untuk permasalahan kedua. Yang kedua, Aska menerbangkan layangan 9 meter di atas permukaan laut. Di saat bersamaan ada atlet para layang terbang dengan ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Dan seorang penyelam menyelam 4 meter di bawah permukaan laut. Pertanyaannya, berapa selisih ketinggian antara
Aska, dan atlet para layang. Kemudian berapa selisih ketinggian antara layangan Aska dan penyelam? Catatan, selisih merupakan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Ya, di sini ada dua permasalahan. Nah, di mana dua permasalahan ini nanti kalian pecahkan di dalam lembar kerja. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Dan kalian akan pecahkan bersama kelompok, tidak sendiri, bersama kelompok. Nanti Ibu udah bagi nih kelompoknya biar adil ya. Nah, coba kalian catat. Kelompok 1 ada Rianti sama Yani. Kelompok 2 ada Kurnia sama Rohma. Kelompok 3 ada Tifa sama Emi. Kelompok 4 ada Ima sama Rena. Nah, jadi ini diingatin temannya ya, teman kelompoknya, jangan tukar-tukar kelompok. Nah, jadi sama teman kelompok yang sudah dipilih, nggak boleh tukar-tukaran ya. Nah, jadi Ibu bagikan nanti filenya yang permasalahan 1, permasalahan 2 tadi di grup. Kalian kerjakan dari aktivitas 1 dulu ya. Nah, berarti dari permasalahan yang 1. Nah, coba kalian lihat di Google Drive-nya yang udah Ibu bagikan di dalam grup. Bentuknya sama nggak seperti yang Ibu nih tampilannya? Bentar ya Bu, masih Iya. loading. Coba di-download dulu. Ya. Kalau sudah, sama enggak nih tampilannya seperti ini? Sudah? Iya Bu, sama Bu. Sama ya. Oke. Ada yang belum bisa buka? Ibu, aku masih loading Bu. Loading. Ya, Ibu tungguin dulu biar semuanya buka dulu. Baru nanti sama-sama ngerjainnya ya. Sudah semua? Sudah, Bu. Ya, nanti kalian kerjakan dulu aktivitas 1. Nah, di situ ada aturan kartu bilangan. Jadi nanti kita mainnya pakai kartu bilangan ya. Nah, di mana ada kartu merah sama kartu biru di aktivitas 1. Kartu biru bernilai +1, kartu merah bernilai negatif 1. Terus kalau kedua kartu biru dan merah itu digabungkan, maka nanti hasilnya 0. Itu aturannya ya. Kemudian nanti operasi penjumlahan itu artinya kartu digabung. Silahkan kalian kerjakan dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, sampai menyimpulkan di aktivitas 1. Nanti presentasi kelompok mana yang mau presentasi atau sudah siap ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang ya. Silahkan diskusi dengan teman kelompoknya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang bingung nggak dengan LKPD aktivitas 1? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Oke. Ya, dibaca benar-benar aturan yang tadi. Nah, itu alat bantu kita buat bisa mengerjakan permasalahan 1 ya. Ya, waktunya udah jalan nih, 5 menit. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. 4 belum Bu. Kelompok 1, Rianti Yani, gimana? Ada kendala nggak ngerjainnya, LKPD-nya?
Nggak ada, Belum, Bu. Ibu. Itu Diskusi, tadi Bu. enggak, tadi berantem. Berantem sama siapa? Nggak tahu, Yani sama Rianti biasa. Biasa, Bu. Aman, Bu, aman. Bercanda, Bu. Kita makan bestie, Bu. Besti. Sudah sampai langkah mana kelompok 1, Rianti sama Yani? Hampir selesai sih, Bu. Cuma Hampir lagi selesai. diskusi lagi. Oke. Kalau kelompok 2, panggil Kurnia ya nih ya. Kurnia sama Rohma. Masih ngerjain, Bu. Otak saya Ngerjain. masih loading, Bu. Sebentar. Ya, iya. Kalau kelompok 3, Tifa sama Emi. Ini udah sampai membandingkan, Bu, mana yang lebih besar. Oh ya. Oke. Kalau kelompok 4, Iya, Bu. Ima Rena. Masih diskusi, Ibu. Ya. Sudah sampai langkah mana? Ada kendala nggak? Sedang membaca aturan, Bu. Oh, berarti baru mulai ya? Belum sampai langkah 1 berarti itu. Iya, soalnya aturannya mau dibaca dulu dengan benar, Bu. Iya, oke. Bu tunggu ya. Tadi kayaknya Rianti Yani sudah mau sampai kesimpulan, ya? Apa mau presentasi, apa mau gimana? Mau ngecek-ngecek lagi? Cek-cek lagi, Bu. Takutnya salah. Soalnya aturannya agak panjang, Bu. Bentar ya, Bu. Iya, oke, dikoreksi dulu. Nanti kalau sudah siap, kalau mau presentasi, karena tiap presentasi tadi ada penilaiannya ya. Ya, Bu. Nanti Rianti yang presentasi, Bu, kalau jadi. Iya, dapat poin. Tiap pertemuan kumpulkan poinnya, nanti kasih penilaian. Nilainya nanti di akhir membantu kalian sendiri ya, buat nanti nilai akhir kalian. Bu, kalau kartunya warnanya diganti boleh kan, Bu? Boleh, boleh. Tapi kalau biar nggak bingung presentasinya, biar sama seperti teman-temannya, kartunya disamain aja. Jadi biar pas presentasi temennya masih pakai kartu yang sama, ya jadi sama yang dijelasin, nggak bingung. Tapi kalau mau coba di rumah pakai warna yang berbeda, nggak apa-apa. Ya. Oke nih, siapa yang sudah? Sudah 10 menit? Kelompok berapa yang mau presentasi? Wah, kelas ini serius semua ya. Aktivitas 1 aja ya, Bu ya? Iya, aktivitas 1 dulu. Ada lagi serius yang ngerjainnya. Kelompok 3 aja dan Kelompok 3, oke. Siapa yang mau presentasikan? Tifa atau Emi nih? saya aja, Bu. Oke. Coba Tifa. Share screen ya, Bu ya? Iya, silakan. Sudah muncul, Bu? Ya, sudah. Oke, silakan Nak, dipresentasikan, Nak. Ini dibaca lagi kah, Bu? Atau langsung ke tabelnya? Langsung ke langkah 1 aja dulu. Nah, dari tabel yang tadi, di sini kami membuat model matematika terkait masalahnya. Di sini Andi jadinya 5 tambah 3, jadi positif tambah positif. Positif 5, maaf, tambah positif 3. Kemudian Budi, dia dapatnya negatif 2 ditambah negatif 1. Kemudian Chandra, positif 2 ditambah negatif 4. Dan Doni, negatif 3 ditambah 4. Sudah betul, Bu? Ya, presentasi dulu sampai akhir. Nanti kita bahas ya. Baik, Bu. Kemudian di langkah kedua di sini dari gambar kartu bilangan berwarna biru pada merah di sini. Di sini kan ada contohnya 2 tambah negatif 3. Di sini kan kertas birunya 2, kertas merahnya 3. Kemudian gambar gabungannya di sini yang kanan seperti ini ya, Bu ya. Nah, hasilnya di sini jadinya negatif 1 hasilnya, Bu. Kemudian yang Andi,
di sini mengikuti contoh yang di atasnya. Kan positif 5 tambah 3, jadi 5 biru ditambah 3 biru. Hasilnya 8 biru, jadi positif 8. Kemudian Budi, di sini negatif 2 ditambah negatif 1. Itu jadinya 2 merah ditambah 1 merah, hasilnya 3 merah. Kemudian kalau dalam bentuk angkanya negatif 3. Sedangkan Chandra di sini 2 tambah negatif 4. Itu kalau kartunya 2 biru tambah 4 merah. Hasilnya seperti ini. Karena birunya 2, merahnya 4, hasil akhirnya jadi sisa merahnya 2 atau bentuk angkanya negatif 2. Berikutnya punya Doni di sini negatif 3. Jadi merahnya 3, kartu merahnya 3 dan kartu birunya 4. Karena di sini merah 3, biru 4 yang jadi hasilnya birunya nanti sisa 1 atau positif 1 angkanya. Kemudian di langkah ketiga, setelah melakukan permainan kegiatan di atas, kalian dapat menentukan pemenang. Jadi setelah kami membandingkan, pemenang yang punya koin kartu positif terbanyak itu adalah Andi, Bu. Tadi jumlahnya 8 poin. Lalu di langkah keempat, dari penjumlahan bilangan bulat yang telah dipelajari di atas, apakah berlaku sifat komutatif penjumlahan bilangan bulat? Di sini kan 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Kemudian kalau dibalik, negatif 3 ditambah 2, hasilnya negatif 1 juga. Kemudian yang kedua itu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Setelah dibalik 7 tambah 5 juga hasilnya 12. Yang ketiga di sini negatif 4 tambah negatif 1, hasilnya negatif 5. Setelah dibalik negatif 1 tambah negatif 4, hasilnya negatif 5. Apakah hasilnya bilangan bulat sebelah kiri dan sebelah kanan sama? Ya, Bu, sama hasilnya. Jika A adalah bilangan bulat pertama dan B bilangan bulat kedua, maka berlaku karena dibolak-balik sama. Tadi kesimpulan diskusi kami, A tambah B itu hasilnya sama dengan B tambah A nilainya, Bu. Oh, ya. Kemudian, apakah berlaku sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat? Mari periksa kembali dengan menggunakan beberapa bilangan berikut. Nah, setelah kami lengkapi dan diamati pada poin yang ke-1, di sini yang di depan itu kan 2 tambah 3, dikurung dulu, dikerjakan dulu, terus ditambah 1, hasilnya 6, Bu. Kemudian setelah tanda kurungnya diganti ke belakang, hasilnya juga 6. Kemudian di yang kedua, di sini tanda kurungnya di depan, hasilnya negatif 1. Ketika tanda kurung atau yang dikerjakannya yang di belakang duluan, hasilnya juga negatif 1 juga. Yang poin ketiga, itu tanda kurungnya di depan hasilnya negatif 2, kemudian ketika yang dikerjakan itu yang belakang, hasilnya juga negatif 2, Bu, sama. Jadi, hasil sebelah kiri dan sebelah kanan sama, ya betul. Kemudian jika A adalah bilangan bulat pertama dan B bilangan bulat kedua dan C adalah yang bilangan ketiga, maka berlaku dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Jadi sama, Bu. Kalau dalam di sini sifat asosiatif ya, Bu, ya, yang di sini ya. Baik. Jadi kemudian kesimpulannya dibaca juga, Bu, yang ini. Ya, silakan simpulkan. Yang kami simpulkan, saya dan Ami simpulkan dari operasi penjumlahan tadi di atas, yaitu yang pertama, sifat komutatif penjumlahan bilangan bulat itu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A nih. Jadi keduanya nilainya sama, kanan dan kiri dibolak-balik. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif
penjumlahan di bilangan bulat berlakunya A tambah B dalam kurung ini di sini, dalam kurungnya di depan, kemudian baru ditambah C, itu nanti hasilnya sama Bu nilainya dengan A ditambah B ditambah C. Seperti itu Bu. Ya, oke. Terima kasih Tifa. Ya, dari presentasinya Tifa ada yang berbeda nggak dari kelompok lain? Ada yang berbeda kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4? Kalau kelompok 4 sama, Ibu. Oke, sama. Ada yang punya yang berbeda kesimpulannya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, sama ya? Sama. Oke, ya. Berarti ini penjumlahan menurut dari kelompoknya Tifa dan kelompok yang lain juga bilang sama. Berarti berlaku sifat komutatif dan asosiatif penjumlahan bilangan bulat ya. Oke. Oke, terima kasih Tifa. Oke, sekarang silahkan kalian lanjutkan ke aktivitas yang kedua. Nah, itu benar-benar juga dibaca ada aturannya, ada tambahan. Tadi operasi penjumlahan, sekarang operasi pengurangan, artinya kartunya diambil. Kalau tadi penjumlahan digabung ya, kalau pengurangan diambil. Terus ada tambahan, apabila pada kartu bilangan pertama tidak memuat kartu yang akan diambil, atau pada kartu bilangan kedua, maka tambahkan pasangan kartu bernilai 0 sebanyak kartu yang akan diambil. Nah, jadi ada tambahan aturannya. Nah, jadi silakan kalian kerjakan, baca benar-benar aturannya. Kalian bisa kerjakan langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, sampai langkah 5. Nanti terakhir kalian menyimpulkan. Ya, ada pertanyaan terkait aktivitas 2? Tidak, Bu. Tidak ya. Bu, masih mau dibaca ya, Bu ya? Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang ya. Nanti kalau yang sudah, boleh mengajukan diri, Bu, saya mau presentasi duluan, Bu. Nah, enggak apa-apa ya. Oke, silakan 10 menit dari sekarang. Jangan cepet-cepet, Bu. Iya. Teman diskusinya Rena siapa? Ima ya. Ima, Bu. Tapi nggak tahu imanya ada apa enggak, Bu. Ada ya? Terlempar lagi karena jaringan. Ada, Bu. Nah, ada tuh. Nah, diskusi berdua ya. Nanti kalau misalkan bingung, ada yang bingung, nanti Ibu bantu sedikit demi sedikit buat mengarahkan kalian supaya nggak bingung ya. Ingat tadi ada tambahan aturan ya. Di nomor 4 itu dibaca benar-benar aturan nomor 4. Nah, itu bisa membantu kalian buat mengerjakan kartu bilangan ini. Gimana kelompok 1? Sudah sampai mana? Ada kendala? Tadi kayaknya paling aktif suaranya muncul terus itu kelompok 1, Riantiani. Sudah sampai mana nih? Mereka menghilang, Bu. Menghilang. Diskusi ya. Kurnia, Suujon. Langkah 4, Bu. Langkah 4. Langkah 4 ya. Kalau Kurnia sampai mana sudah sama Rohma? Kurnia udah selesai tuh, Bu, presentasi habis ini.
Udah selesai? Ayo, boleh dicoba, Kurnia, kalau sudah Belum, Bu, selesai. baru sampai langkah 5, Bu. Langkah 5, bentar lagi ya itu ya. Tifa, Emi, sudah sampai langkah mana? Ada yang bingung? Tifa, Emi? Sedang diskusi, Bu. Sedang diskusi ya. Oke, Ibu tunggu. Kelompok 4, Ima, Rena. Sampai mana sudah? Sampai langkah 4 juga, Bu. Sampai juga ya. Oke, Bu. Nanti kalau sudah selesai, boleh mengajukan diri tanpa Ibu suruh ya. Nah, itu berarti kalian percaya dirinya sudah bagus kalau sudah mengajukan diri tanpa Ibu tunjuk. Oke, Ibu. Iya. Gak usah malu-malu di kelas Ibu ya. Pokoknya kalian pede aja. Nah, salah, mau benar, tampil aja dulu karena kita sama-sama belajar ya. Ada yang sudah selesai? Ada yang mau presentasi? Jadi sukarelawan? Tadi kelompok 3 sudah ya, berarti nggak boleh maju lagi kelompok 3 nih buat presentasi. Kelompok yang lain yang belum. Boleh deh, Bu, kelompok 4. Kelompok 4, berarti siapa yang mau presentasi? Rena, Bu. Tapi nanti nilainya ditambahin ya, Bu, ya? Ya, pasti. Ibu udah bilang tadi kan penilaiannya ada di keterampilan. Berarti kalau makin aktif presentasinya ya berarti tambahan nilai. Ya, mau siapa tadi? Ima apa Rena? Rena aja, Bu. Oke, silakan Rena. Ima tadi soalnya katanya sinyalnya kurang stabil. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Rena dulu deh. Ibu terlihat tidak ya, Bu? Ya, udah terlihat. Nah, boleh dipresentasikan. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Nah, jadi nanti boleh nanggapin kalau ada yang berbeda. Ya, Ibu, saya Rena Kusumaningrum dengan Ima Pertiwi dari kelompok 4 akan mempresentasikan aktivitas yang kedua. Langsung saja ya, Bu, ke langkah satunya. Tadi sudah dibaca, ada permasalahannya, terus ada aturan kartu bilangan. Nah, langkah satunya buatlah model matematika terkait dengan permasalahan kedua, yaitu di mana selisih ketinggian antara layangan ASKA dan atlet para layang itu adalah 12 dikurangi 9, Bu. Lalu selisih ketinggian antara layangan ASKA dan penyelam itu 9 dikurangi negatif 4, Bu. Nah, pada langkah kedua, itu kalian dapat menggunakan kartu bilangan bermuatan positif dan juga negatif untuk mengetahui selisih ketinggian dan melengkapi gambar bilangan berwarna biru dan merah pada tabel 2. Nah, tadi kita udah ini Bu, gambar juga di sini. Terus model matematikanya ini kan udah ya Bu ya. Nah, ini kartu yang warna biru diambil 2 sehingga menyisakan 3 kartu. Nah, yang ini kartu yang warna merah diambil 3 sehingga menyisakan yang bilang kartu positif yaitu ada 5. Nah, sehingga kalau ketinggian layangan ASKA dan atlet para layang tadi kan model matematikanya itu 12 dikurangi 9 ya, Bu. Jadi ada karena 12 itu positif, jadi ada 12 kartu warna biru, lalu ada karena dikurangi 9 itu positif, jadi dikurangi 9 kartu yang warna biru, sehingga sisanya itu ada 3 kartu yang warna biru, Bu. Jadi hasilnya adalah positif. Lalu ada selisih ketinggian layangan ASKA dan penyelam. Ada 9 dikurangi negatif 4. Jadi ada 9 warna biru, kartu warna biru, dan ada 4 warna merah. Sehingga, nah karena di sini dikurangi negatif 4, jadi yang diambilnya itu yang negatif, Bu, yang warna merah. Sehingga sisanya adalah 13, Bu. 13 kartu warna biru ya. Iya, 13 kartu warna biru. Nah, selanjutnya di langkah 3, setelah melakukan kegiatan di atas, jadinya selisih ketinggiannya adalah antara layangan ASKA dan atlet para layang itu ada 3 meter, sedangkan antara layangan ASKA dan penyelam itu 13 meter. Nah, langkah keempat ini
melengkapi operasi pada bilangan positif dan juga bilangan positif ya, Bu. Nah, di sini 5 dikurangi 2 jelas hasilnya 3 dong, Bu. Terus yang kedua itu 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Yang ketiga negatif 2 dikurangi 4 itu hasilnya negatif 6. Nah, itu yang tadi yang pertama, Bu, maaf salah. 5 dikurangi 2 itu kan hasilnya 3. Nah, itu ternyata sama dengan 5 ditambah negatif 2. Hasilnya juga 3. Terus ada 3 dikurangi 5 itu hasilnya negatif 2. Ternyata sama dengan 3 ditambah negatif 5. Hasilnya juga negatif 2. Nah, di sini apakah mengurangi plus 2 sama hasilnya dengan menambah negatif 2? Iya, Bu. Apakah mengurangi ditambah 5 sama dengan hasilnya menambah negatif 5? Iya juga, Bu. Dan apakah mengurangi plus 4 sama hasilnya dengan menambah negatif 4? Iya juga, Bu. Sehingga di sini bilangan kalau A itu adalah bilangan bulat pertama dan B itu adalah bilangan bulat kedua, maka berlaku A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Karena dari tadi yang langkah-langkah di atas itu hampir sama, Bu. Jadi kita simpulkan seperti itu tadi. Nah, terus yang ini juga sama, Bu. Sama ya, Bu ya. Di sini terlihat ya, Bu ya. Langsung aja ke kesimpulannya. Jadi kalau A itu bilangan bulat pertama dan B itu bilangan bulat kedua. Nah, kalau di sini berarti berlakunya A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah B. Nah, langkah kelima ini tadi diisi juga 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3. Ternyata kalau misalkan 2 dikurangi 5 itu sama dengan negatif 3. Terus kalau ada 3 dikurangi 5 itu hasilnya negatif 2. Kalau 5 dikurangi 3 itu hasilnya 2. Nah, apakah hasil dari kedua pengurangan bilangan bulat sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama? Tentu tidak, Bu. Sehingga tidak berlaku A dikurangi B itu sama dengan B dikurangi A. Nah, apakah berlaku sifat asosiatif pada pengurangan bilangan bulat? Maka kita memeriksa, Bu. Nah, tadi udah dioperasikan. Saya tadi sama Ima ya, Bu, udah ngoperasikan. Nah, apakah dari ketiga pengurangan bilangan bulat sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama? Tentu tidak, Bu. Sehingga tidak berlaku A dikurangi B dalam kurung ya dikurangi C itu tidak sama dengan A dikurangi dalam kurung B dikurangi C. Sehingga kesimpulannya adalah sifat dari operasi pengurangan bilangan bulat yaitu yang pertama mengurangi suatu bilangan positif dengan bilangan positif itu sama dengan menambahkan bilangan tersebut dengan lawannya. Sehingga berlaku A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Lalu mengurangi suatu bilangan positif dengan bilangan negatif sama dengan menambahkan bilangan tersebut dengan lawannya sehingga berlaku A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah B. Nah, yang ketiga tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif pada pengurangan bilangan bulat, Bu. Ya, Begitu, Bu, dari kelompok 4. Oke, terima kasih kelompok 4 Rena ya. Oke. Dari Masalah. kelompok lain ada yang berbeda penyampaiannya, hasilnya, ataupun hasil diskusinya? Ada yang berbeda? Kelompok 1, kelompok 2, 3 bagaimana tanggapannya? Halo? Sama, Bu. Sama ya? Oke. Ya, jadi itu tadi hasil presentasi dari Rena ya. Oke, terima kasih Rena. Boleh di stop share screen ya. Sama, Ibu. Ya, sekarang kita berarti masuk ke mana nih? Sudah kalian presentasi. Juga tadi sudah tanya jawab ya. Ternyata hasilnya juga sama beberapa kelompok. Ada kelompok yang sama, ada beberapa kelompok yang juga belum menyampaikan. Nanti Ibu lihat LKPD-nya ya. Nah, jadi dari yang kalian simpulkan dari penjumlahan dan pengurangan, apa tadi yang kalian dapat pelajari yang pertama? Dan dari penjumlahan dulu. Ibu, yang Rena ingat itu kalau penjumlahan ada sifat komutatif sama asosiatif, tapi kalau misalkan di pengurangan nggak ada, Bu, nggak bisa. Ya, oke. Terus yang kedua dari operasinya, penjumlahan dan pengurangannya. Jika A kurang B itu sama saja dengan
A ditambah negatif B ya, Bu? Nah, kalau misalkan A dikurang negatif B, berarti itu sama aja dengan Dengan A ditambah B, Bu? iya, benar sekali Rena. Ya, jadi benar sekali bahwa berlaku dari penjumlahan dan pengurangan dalam bulat lawannya ya, A kurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. Terus yang kedua A dikurang negatif B juga sama dengan lawannya A ditambah B. Kalau pada penjumlahan berlaku sifat komutatif asosiatif. Kalau pada pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Nah, terima kasih sama kelompok yang sudah presentasi tadi. Nah, Ibu mau kasih ucapan selamat dan terima kasih sama siswa yang paling aktif. Nah, menurut kalian siapa siswa yang paling aktif? Ya, Rena, Bu. Tri. Rena, Bu. Rena, Bu. Iya, bener Rena. Kita Aku kasih dong ya, Bu ya. Yeay, kasih tepuk tangan dulu buat Rena yang paling meriah. Yeay. Nanti hadiahnya bisa diambil di ruang Ibu ya. Nah, Ibu kasih hadiah. Nah, terus untuk kelompok yang paling aktif itu adalah kelompok siapa tadi yang merasa? Kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi nanti kelompok 3 sama kelompok 4 bisa ngambil hadiahnya di ruang Ibu ya, Ibu kasih hadiah. Ya, kasih aplaus dulu buat kelompok 3 dan kelompok 4. Yeay. Terima kasih, Bu. Ya, jadi nanti untuk siswa yang paling aktif, kelompok yang paling aktif, nanti terus ditingkatkan ya semangatnya dan keaktifannya biar tambah rame pembelajaran di kelasnya dan tambah seru ya. Sekarang kita masuk ke kuis. Nah, silahkan kalian masuk ke link kuis atau kalian ketik quiz.com ya. Link quizzes.com atau dengan kode 106314. Sudah pada masuk belum? OTW, Ibu. OTW ya. Oke. Oke, kita lihat siapa yang sudah mulai masuk. Oh, baru Rahma nih. Mana yang lain? Minta linknya saja boleh nggak, Bu? Linknya ya. Kurnia sudah, Bu. Saya share dulu di chat Zoom nih. Kurnia sudah masuk ya, Bu. Oke, coba Kurnia. Mana? Oh ya, Kurnia sudah. Siapa lagi nih? Masa 2 orang aja? Totalnya tadi ada 8 orang nih. Yang lainnya nggak mau nilai, Bu. Bu, bentar. Kapan, Bu? Bu, kok Udah usah harus dikasih nilai pilih? yang lain, Bu. Yani tadi harus udah pilih masuk, Bu. tema sih, Bu? Iya. Kodenya ya. Rahma udah masuk, Kurnia udah masuk. Ayo yang lain. Ditunggu ya. Nilainya buat Rahma sama Kurnia aja, Bu. Nanti dapat nilai plus Rahma Masih sama loading, Bu. Masih loading, Bu. Bentar ya, Bu. iya, karena sudah on time mau masuk kuisnya ya, udah siap, benar-benar siap. Ayo yang lain. Rianti sudah masuk. Ini kuisnya cuma sekali ya, tidak ada pengulangan. Ya, Rohma Vila udah masuk. Bu, kok saya kayak belum masuk ya, Bu? Padahal udah. Berarti jaringannya itu mungkin. Ibu, aku juga sama masuk, Bu. Nah, coba dicek jaringannya. Udah stabil apa belum itu. Ya, oke. Kita mulai saja ya. Yang lain nanti dapat soal yang berbeda dari Ibu. Yang ada aja dulu. Pertanyaan.
Ya, udah semua ya. Ya, tadi ternyata juara satunya siapa? Kurnia ya. Kurnia, Bu. Yeay. Oke, ada yang salah nomor 1, ada yang salah nomor 2, nomor 3. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, nanti nih kita bahas soal yang masih kurang benar itu di pertemuan berikutnya, atau nanti kalian bisa belajar sama Kurnia ya. Oke. Ya, Bu. Nanti aku telepon Kurnia, Bu. Oke. Ya, jadi itu tadi kuisnya. Terus nanti hasil caranya kalian bisa kirim ke grup ya, ke grup Google Classroom yang telah ada di kelas kalian. Nanti caranya, jadi nggak sekedar jawaban aja. Pasti kalian kan pakai coret-coretan tuh, pakai cara. Nah, nanti caranya silahkan diupload ya. Ya, oke. Kita lanjut masuk ke refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Seru, Bu. Ngerjain kuisnya seru. Ya, ada kendala? Ada Bu teman saya Bu. Lancar ya, Bu. Oh, lancar ya. Rianti Bu. Yanti Jadi kenapa? jadi diskusinya agak terhambat gitu Bu sama Rianti Bu. Karena Bercanda jadi dulu. Iya, Bu. bercandaan. Rianti nanti ketemu Ibu ya di kantor sama Yani ya. Ibu mau ngobrol-ngobrol manis sama kalian ya. Ya, oke. Jadi nanti dari pembelajarannya alhamdulillah semoga bisa dipahami dan kalian bisa lebih ingat di otak kalian ya. Nah, untuk PR sama tugasnya silahkan dibuka bukunya di halaman 2500. Nanti dikerjakan nomor 1 sama nomor 2 ya. Nah, nanti dikumpul minggu depan. Kemudian nanti kalian juga mempelajari materi pertemuan berikutnya, yaitu tentang apa? Habis penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi nanti kalian bisa cari di buku paket kalian, atau dari internet, atau tanya kakak tingkat, atau tanya teman yang sudah belajar tentang materi pertemuan berikutnya ya. Oke, demikian pertemuan matematika kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya anak-anakku semua. Semoga selalu sehat, jaga daya tahan tubuh. Semoga kalian tetap semangat belajar dan memuaskan mendapatkan nilai yang baik. Amin ya robbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Ibu. Oke ya, selanjutnya giliran yang ketiga, Bu Enita silahkan.